Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi dimensi 3. Silakan disimak ya. Dimensi 3 dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Di bangun ruang sisi datar ada kubus, balok, limas, dan prisma. Sedangkan di bangun ruang sisi lengkung ada kerucut, tabung, dan bola. Nah, untuk saat ini kita bahas tentang bangun ruang sisi datar. Pada bangun ruang sisi datar, di sini biasanya kita mencari jarak. Nah, di sini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu titik ke titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Oke, selanjutnya kita bahas titik. Titik itu apa sih? Titik itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan, tapi titik tidak mempunyai ukuran. Oke, selanjutnya ada garis. Garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Garis merupakan bangun dimensi 1 karena ukuran atau dimensi yang dimiliki hanya satu, yaitu ukuran panjang saja. Sedangkan bidang adalah unsur pembentuk benda yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Oke, pengantar materi kelas 12 Matematika Wajib, materi dimensi 3, yaitu berkaitan dengan kedudukan titik. Oke, langsung saja. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Nah, di sini ada dua unsur. Yang pertama ada titik terletak pada garis, dan yang kedua ada titik terletak di luar garis. Oke, kita lihat gambarnya di sini. Misal ada sebuah titik, yaitu titik T di sini. Kemudian ada sebuah garis yang melalui titik T ini. Misal di sini garisnya garis G. Nah, ini bisa dikatakan titik T terletak pada garis G. Ya, karena di sini titik T-nya terletak di dalam atau ya garis G. Yang kedua, di sini ada titik terletak di luar garis. Di sini misal ada titik T di sini, dia tidak melalui garis G. Ini dinamakan titik terletak di luar garis. Nyambung ya? Kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu Siska pakai gambar bangun kubus. Oke, yang pertama ada titik A terletak titik-titik garis AB. Nah, ini titik A-nya terletak titik-titik garis AB. Di sini garisnya. Titik A ini melalui nggak sih dengan titik garis AB? Iya, berarti di sini jawabannya pada. Yang kedua, titik F terletak titik-titik garis BC. F mana ini? Garis BC-nya di sini, di bawah nih. Dia? Iya benar, di luar. Oke. Lanjut, titik G terletak titik-titik garis BD. G-nya di sini, BD-nya diagonal nih. Nah, jauh ya? Iya, berarti di sini di luar. Kemudian terakhir ada titik H terletak di titik garis FH. H-nya di sini, FH-nya diagonal ini. Melalui ya? Iya, berarti di sini pada. Lanjut. Yang kedua ada kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini nggak jauh beda dengan yang pertama tadi di kedudukan titik terhadap garis. Ada dua unsurnya, titik terletak di luar bidang. Yang kedua ada titik terletak pada bidang. Kita lihat gambarnya. Di sini ada titik A, di sini bidangnya. Nih, berarti di sini kan titik A-nya nih di luar bidang. Berarti dikatakan titik di luar bidang. Yang kedua, di sini ada gambar titik B-nya ada di dalam bidang, ya berarti terletak pada bidang, ya. Oke, kita lanjut ke soal.
Di sini ada titik A terletak titik-titik bidang ABCD. Titik A ini terletak pada bidang ABCD apa di sini? Iya, pada. Kemudian ada titik F. Di sini F-nya terletak titik-titik C, D, H, G. F di sini, C, D, H, G. Nah, ini berarti kan yang di belakang, sisi belakang ya. Ini rusuk belakang, di sini titiknya di depan. Berarti dia di luar. Oke. Bayangin nih di sini, coba sekali lagi. F-nya dia di depan nih, sedangkan bidangnya CDHG-nya di belakang. Bidang CDHG-nya di belakang. Otomatis dia di luar. Titik F ini di luar bidang CDHG ya. Oke, sekarang yang ketiga ada titik D terletak titik-titik bidang BDHF. D, titik D ini terletak bidang BD ini, BDHF. Mana HF? HF. Nah, ini BDHF ini ya. D-nya mana di sini? Oke, apa jawabannya? Ayo, pada apa di luar? Iya, benar. Pada ya. Oke. Lanjut, ada titik H terletak titik-titik bidang ACGE. Titik H, ini H terletak titik-titik bidang ACGE. ACGE. Nah, ini H-nya di sini. Otomatis di luar. Oke. Nah, di sini sebenarnya bisa kalian simpulkan nih. Oh, berarti kalau misalkan titik A-nya dia terletak titik-titik terletak titik-titik bidang ABCD. Lihat, titik A-nya ini ada nggak sih di dalam bidang ini? Kan ini ada A-nya ya. Berarti kalau di sini mencakupi titiknya ada di sini, A-nya ini, berarti dia pada gitu. Misal ini titik F terletak titik-titik bidang CDHG, ada nggak bagian F di sini? Nggak ada, berarti di luar gitu. Kemudian di sini D, ada nggak di sini? D-nya ada, berarti pada. Gitu aja ya. Oke, titik H terletak titik-titik bidang ACGE. ACGE ada nggak di sini H-nya? Nggak ada, kalau nggak ada di luar. Gitu ya. Lanjut. Yang C, kedudukan garis terhadap garis. Oke, di sini ada garis yang berpotongan, yang ini. Kemudian ada yang berimpit, ada yang sejajar, dan ada yang bersilangan. Nah, ini bagaimana ini membedakannya? Oke, yang pertama untuk yang berpotongan. Nah, berpotongan ini kita lihat gambarnya. Kalau ada sebuah garis, kemudian ada garis yang lainnya yang memotong. Ini ada garis G dan garis H. Terus memotong itu kan berarti nanti akan kita peroleh titik potong tuh. Nih titik potongnya kan di sini titik A. Nah, itulah ciri garis yang berpotongan. Gitu ya, ini berpotongan ya. Kemudian ada garis G dan H yang berimpit. Berarti garis G-nya ya sama dengan garis H-nya di sini, berimpitan nih di sini. Oke. Ya, yang ketiga ada garis G dan H sejajar. Nah, kalau ada sebuah garis, kemudian ada garis yang lainnya, yang kalau kita perpanjang itu nggak pernah memotong nih. Ada garis G, garis H, kalau kita panjangin berapa panjangnya dia nggak pernah memotong, itu dinamakan sejajar. Gitu. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari ada contohnya rel kereta api. Jadi itu pastinya rel kereta api itu garisnya selalu sejajar ya. Oke, yang terakhir ada garisnya saling bersilangan.
Oke, bersilangan di sini otomatis dia tidak sejajar dan tidak juga berpotongan nih. Dia nggak sejajar nih, garis G dengan garis H. Ya, dia juga nggak berpotongan. Itu namanya bersilangan. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini ada garis AB dan BC. AB di sini dan BC. Nah, AB-nya di sini, BC-nya di sini, otomatis berpotongan. Kenapa berpotongan? Karena dia menghasilkan titik potong. Titik potongnya di B. Maka di sini berpotongan. Ya. Yang kedua ada garis AD ini dengan GF ini. Dia AD-nya ke sana nih, dia kalau dipanjanginnya ke sini. Oke, bawah sama atas. Dia pastinya sejajar. Lanjut, di sini ada garis AB dan garis GF. Nah, ini GF. AB GF. Dia tidak sejajar, dia juga tidak berpotongan. Nah, di sini tadi ya, kalau bersilangan itu artinya tidak sejajar dan tidak berpotongan, ya. Berarti yang ketiga ini dia bersilangan. Yang keempat, di sini ada garis BD. BD nih, diagonal BD dengan AC. Nah, diagonal semua nih, BD sama AC. Apa? Iya, berpotongan. Titik potongnya di tengah-tengah sini nih. Berarti di sini berpotongan. Yang terakhir ada garis AC. AC, diagonal AC dengan DH. Nah, AC di sini, DH di sini. Dia enggak berpotongan, dia juga enggak sejajar. Berarti di sini bersilangan. Lanjut ya. Yang keempat ada kedudukan garis terhadap bidang. Oke, ada 3. Garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, garis menembus atau memotong bidang. Oke, kita lihat contohnya nih, gambarnya maksudnya. Kalau yang terletak di bidang ini, pada bidang ya, dia ada bidangnya, terus garisnya ada di dalam bidang. Ini namanya terletak pada bidang gitu ya. Yang kedua ini gambarnya dia garis sejajar dengan bidang. Oke, garisnya pasti sejajar dengan bidang ini, gitu ya. Oke, jadi kalau sejajar itu nih diperpanjang berapapun panjangnya dia nggak akan pernah memotong. Itu dinamakan sejajar. Dia panjang, garis ini dipanjangin berapapun dia nggak bakal pernah memotong si bidangnya ini. Jadi itu namanya garis sejajar dengan bidang. Oke, kalau yang menembus ini menembus ini tidak terletak, dia tidak terletak tapi memotong. Nah, saya tulis saja ya, tidak terletak tapi dia memotong, Nah, ini dinamakan menembus dia. Oke, lanjut ke contoh soal. Garis AB, ini AB, dan bidang ABCD. ABCD ini sama ABCD. Itu apa? Iya, terletak pada garis BC dengan bidang CDHG. Bidang belakang ini nih, bidang belakangnya si kubus dengan garis BC. Apa?
Iya, berpotongan. Berpotongan dengan apa? Dengan si C, ya. Berpotongan. Oke, yang ketiga BC dengan EFGH. Mana EFGH? BC dengan ini dengan ini sejajar nggak ini? Iya, sejajar. Kemudian garis AC, ini diagonal AC dengan bidang BDHF. Ini ya, ingat ya, ini dengan BDHF. BDHF. Oh, ini yang belakang dengan AC. Apa? Iya, berpotongannya di C kan? AC dengan bidang belakang ini. Iya, jadi di sini berpotongan. Paham ya? Oke, kita lanjut yang terakhir, ada kedudukan bidang terhadap bidang. Jadi ada dua bidang di sini. Ada kedua bidang saling berimpit, ada kedua bidang saling sejajar, ada kedua bidang saling berpotongan. Kita lihat di gambar di sini, berimpit berarti ada dua bidang ini saling berimpitan. Yang kedua di sini sejajar, berarti yang sejajar bidangnya. Yang ketiga dia berpotongan. Oke, pasti ada potongannya. Contoh langsung saja ya. Oke, bidang ABCD dengan ABFE. Bawah, bidang bawah dengan ABFE. ABFE ini dengan ini. Oh, jadi bidang bawah dengan bidang depan nih. Ini dengan bawah, otomatis apa? Berpotongan. Lihat ini nih. Dia bidang bawah dengan bidang depannya. Dia berarti iya berpotongan. Yang kedua ada bidang ABCD. Ini bawah, masih bidang bawah dengan EFGH. EFGH. Oke, bawah dengan atas. Iya, benar, sejajar. Yang ketiga ada BDG. BDG. Oke, ini. Bolehlah saya coret ya di sini, BDG di sini. Oke. Dengan ABCD dengan ini ABCD ini apa dia? Iya, berpotongan. Paham ya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.